Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miras bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS memadu. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik Berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. Ya, kita hadir kembali dalam acara Bincang-Bincang Santai. Ya, Bincang-Bincang Santai ini adalah program atau kegiatan kita di Iga Radio. Ya, tentu acara Bincang-Bincang Santai ini dipersembahkan atau didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, dan kali ini tema kita hari ini yaitu implementasi pencegahan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Ya, dan selama beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan tentu di hari ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh Bapak Murwadi SH. Ini dari Kanit 2 Satreskrim Polres Baru. Ya, sebelumnya mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi nih Pak. Selamat pagi Pak. Iya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah Sehat-sehat. sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya, dan kali ini Pak Murwadi Esa adalah Kanit 2 ya, Kanit 2 Siap. Satreskrim Polres Baru. Iya. Dan tentu tema kita pada pagi ini yaitu implementasi pencegahan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Ya, ya. Dan sebelum kita mungkin masuk pada bincang-bincang kita, tugas pokok dan fungsi PPA Polres Baru itu apa ini? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Iya. Ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal, jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ibda Murwadi SH. Jabatan saya di Polres Baru sebagai Kanit 2 Satreskrim yang membawahi unit PPA. Ini PPA? PPA ini perempuan dan anak. Oh, perempuan. Unit khusus yang menangani perkara perempuan dan anak. Jadi tugas pokoknya itu unit PPA yaitu melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, kemudian menindak tegas
Iya. semua pelaku kejahatan terhadap anak dan perempuan. Kita memberikan pelayanan kepada mereka, memberikan rasa aman, serta kita juga memproses apabila ada tindak pidana yang terjadi terhadap anak dan perempuan ini. Iya. Lingkup kerja unit PPA ini seperti apa? Ya, lingkup kerja di PPA itu ya kita lingkup kerjanya sebagai penegakan hukum para pelaku kejahatan yang terjadi terhadap anak dan perempuan. Selain itu kita juga bisa melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap kasus-kasus perempuan dan anak, penanganan perkara. Terus selain itu kami juga unit PPA juga berkoordinasi ke pihak-pihak terkait, instansi terkait termasuk seperti Bapas, bisa berkoordinasi dengan juga pihak LSM dan pihak unit PPA yang berada di Kabupaten Baru ini. Oh iya. Kalau nih Pak, seperti apa PPA menjalankan program seperti ada yang polisi sahabat anak, ada biasa itu polisi sahabat anak dan bermitra untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi program polisi sahabat anak itu kita laksanakan seperti kita datang ke sekolah-sekolah. Oh iya, ada penyuluhan-penyuluhan begitu. Kita lakukan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah. Kita berikan pemahaman tentang gimana sebenarnya ini penanganan perkara untuk anak, sosialisasi. Kita ceritanya kita rangkul mereka, kita beri pemahaman karena kan sekarang anak ini banyak faktor ceritanya yang bisa mempengaruhi tindak pidana terhadap anak ini, karena termasuk dari teknologi lah. Kebanyakan anak-anak sekarang kan kita lihat cepat pegang HP. gadget, HP, lihat konten-konten yang sebenarnya belum pantas dia melihat konten-konten itu. Maka dari itu dari kami dari pihak Polres Baru sesuai dengan arahan pimpinan kami kita lakukanlah sosialisasi pemahaman ke mereka ke sekolah-sekolah, datang seperti itu. Ini ada mungkin biasa bertanya ini langkah diambil oleh PPA ini dalam apabila ada korban yang mengalami trauma berat. Ini kan biasanya kalau diselidiki karena kalau disuruh diwawancarai atau diperiksa ini anak-anak ya kan biasa takut juga itu ngomong tuh biasa. Kalau nalihat bilang, wih polisi ini, takut berhadapan dengan polisi. Bagaimana? Seperti apa langkahnya biasa? Selama ini kan memang seperti apa yang kita sampaikan, memang ada bahwa ketika berhadapan dengan polisi takut mereka karena kan ini masih anak, masih labil ceritanya. Jadi kalau dari kami biasa ada yang mengalami trauma berat begitu, kami minta pendampingan dulu dari orang tuanya. Kadang anak itu kalau diperiksa diambil keterangannya kadang dia tidak mau ngomong, betul, takut. Tapi ketika ada orang tuanya yang mendampingi dan harus memang didampingi sama orang tua, ketika anak diambil keterangannya harus ada pendampingan dari orang tua. Terus kalau sumpama tetap bagaimana ceritanya dia traumanya tidak bisa hilang kita juga berkomunikasi dengan psikolog. Ada psikolog yang kita diambil. minta bantuan dari ahli psikolog untuk menurunkan trauma anak ini sehingga dia bisa diambil keterangannya. Seperti itu. Kan ini saya lihat ini PPA juga bekerja sama dengan pihak seperti UPT, PPA, Dinas PMD PPKB P3A, kemudian ada juga Dinas Sosial di
Dinas sosial. Ya, dinas sosial untuk penanganan trauma dan rehabilitasi korban ini di. Iya. Ya, jadi banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Iya. Polres dalam menangani rehab atau penanganan trauma ini korban. Iya. Ya, kalau tantangan sih ya pasti Iya. ada lah. Iya, iya. Tapi kita selaku penegak hukum, Iya. di samping menegakkan hukum, kita juga melakukan upaya-upaya Iya. berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti UPT, PPA, kabupaten, dinas sosial. Seperti yang saya bilang juga tadi, kita berkoordinasi dengan ahli-ahli untuk menurunkan trauma Iya, berat iya. terhadap anak. Kita juga lakukan pendekatan terhadap mereka. Iya, iya. Agar mereka bisa, ceritanya kalau diambil keterangannya dia mau terbuka. Iya, iya. Kadang kan Iya, nggak mau. seperti yang kita sampaikan itu, kadang berhadapan sama polisi, takut saya Pak, Bapak Ibu takut saya. Iya. Iya. Nah, itu. Ya, kalau ini apakah pengakuan anak korban ini korban kejahatan dapat dijadikan bukti dalam penyelidikan? Nah, Pak? itu. Iya. Kalau terkait dengan pengakuan anak itu bisa dijadikan bukti. Oh. Bisa kita jadikan bukti ketika umurnya 15 tahun ke atas. Oh. Iya. Ada tong standarnya itu. Iya, ada. Iya. Ada. Jadi kalau 15 tahun ke bawah itu bisa kita jadikan petunjuk. Oh, petunjuk. Oh, iya, iya. petunjuk, iya. Iya, 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 iya. Jadi setiap ketannya dari anak itu ceritanya bisa kita jadikan, keterangannya bisa kita jadikan bukti. Iya. Ketika umurnya 15 tahun ke atas atau ketika dia di bawah 15 tahun itu bisa kita jadikan sebagai petunjuk untuk menerangkan suatu perkara yang ditangani. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Iya. Kemudian yang harus dilakukan oleh orang tua jika anak menjadi korban kejahatan itu apa yang harus dilakukan? Seumpama ini terbukti bahwa ini pelakunya ini. Posisinya ini anaknya yang sebagai pelaku atau Iya. sebagai korban? Iya. Kalau selaku korban juga apa yang menjadi, bagaimana peran orang tua? Apa yang dilakukan orang tua? Itu. Kalau peran orang tua ini sebenarnya sangat penting Iya. terhadap anak karena kita berawal dari keluarga. Iya. Ketika ada anak yang ceritanya menjadi korban atau pelaku, harus orang tua lakukan pendekatan sama anaknya. Karena kadang beberapa anak itu dia tidak mau ngomong sama orang tuanya. Iya, iya. Jadi orang tua juga harus memperhatikan anaknya, jangan sampai dia ceritanya kalau dia jadi korban, dia tidak lihat tingkahnya anaknya, kok kenapa anak saya diam, lain seperti biasa. Itu harus peran aktif orang tua juga. Tanyakanlah kepada anak, bilang kenapa Kina, apa, jadi artinya orang tua lakukan pendekatan sama anaknya. Ketika ada yang berperkara hukum, anggaplah dia korban atau sebagai pelaku, ya alangkah baiknya ini orang tua laporkanlah ke pihak yang berwenang. Bilang ada perkara anak saya jadi korban atau anak saya pelaku, supaya cepat ditangani. Ya, kan tadi itu ada yang bahwa umur 15 ke bawah ini yang menjadi petunjuk kalau seumpama keterangannya anak ini yang menjadi petunjuk. Seperti apa proses penyidikan menggunakan keterangan anak sebagai petunjuk ini? Kalau proses penyidikannya itu keterangan anak sebagai petunjuk, jadi kita ambil keterangannya, pendampingan sama orang tuanya. Jadi kalau sudah kita ambil keterangannya itu menjadi petunjuk untuk menerangkan suatu perkara. Ceritanya jadi setiap pengambilan keterangan ini terhadap anak itu harus didampingi oleh orang tuanya. Jadi tidak bisa dia diambil keterangannya kalau cuma anak itu sendiri. Ada bukti-bukti lain jadi bukti petunjuk itu itu akan nanti jadi bahan kami ketika menangani perkara. Kita jadikan petunjuk untuk memperjelas bahwa ini perkara
memang ada tindak pidana di dalamnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau biasanya kan ini kalau anak-anak begitu kemudian kan banyak embel-embelnya tuh, banyak ada yang tidak mau ngomong, ada yang tidak mau ya mungkin dikasih psikolog apa. Kemudian sebenarnya apa tantangan dari PPA sendiri ini untuk menangani kasus yang melibatkan anak ini? Ya, Tantangan tak? kalau ya itulah, kalau tantangan sih ya apa ya, tidak terlalu berpengaruh ceritanya. Artinya Iya. bisa dibilang bagi kami selaku penyidik, Iya, ceritanya ketika ada seperti yang kita jelaskan tadi ya, Iya. kita pastikan carikan solusi. Kalau Iya, iya. contoh anak tidak mau, ceritanya ada embel-embelnya tidak mau, ya kita Iya, iya. lakukan pendekatan dulu. Kita lakukan pendekatan, kita ambil hatinya, Iya. kita berikan apa kemauannya dulu. Iya. Jadi jangan langsung ketika dia datang Iya. langsung kita periksa. Nah, kita bisa intermezzo dulu. Iya, Bagaimana Ki? Iya. Dek, Iya. nah, baik-baik aja Ki. Iya. Bagaimana kesehatan tak apa segala macam. Nah, artinya adalah teknik-teknik yang kami gunakan lah. Iya, iya, iya. Ya. Karena kalau anak itu ya itu, Iya. kadang kendalanya memang seperti itu. Kadang mereka ditanya diam, Iya. berapa menit kemudian baru Iya. ngomong, ya Iya. itu. Tapi kalau seumpama ini ada anak yang utama ya yang umur kekerasan anak ini yang bagi orang tua ya biasa dia pukul, kemudian umur berapa, apakah 5 tahun 6 tahun ke atas itu bagaimana itu? Ya inilah maksudnya pengenanganannya begitu. Iya, penanganannya. Kalau Iya. ketika ada dalam rumah tangga, Iya, iya, dalam bapak rumah. pukul anaknya, Iya. ceritanya ya alangkah bagusnya kalau Iya. kami, kalau memang tidak parah, Iya. tidak parah, maksudnya pemukulan ringan apa Iya. segala macam bisa diselesaikan baik-baik secara keluarga, bisa kami mediasi. Iya, 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 iya. Ya karena kadang ada keluarga itu kadang Iya. kalau kita jangan sampai kita proses, nah ini yang mau dijadikan anggaplah calon tersangka ceritanya, Iya, iya. orang tuanya sendiri kan tidak bagus juga. Nanti bilang anak durhaka apa segala Iya, iya. macam kan. Iya, iya. Nah, jadi kita upaya dulu, kalau memang kita mediasi dulu, kalau Iya, iya. memang mediasinya gagal apa Iya. segala macam, kalau memang itu jalan terakhir itu penegakan hukum. Ya. Tapi ini harus mediasi yang Ya, terus jalan di. ya kita mediasi dulu kalau Iya. dari satu keluarga. Iya, iya. Kadang juga ada KDRT. Bagaimana itu ya, ya, ya. KDRT suami istri. Iya, iya. Ya seperti itu. Ya kami mediasi dulu, Iya. kita sampaikan. Iya. Kita bilang kalau memang masih bisa Diperbaiki. kita Iya. perbaiki. Iya. Tidak selamanya kita tempuh penegakan hukum. Iya, iya, iya. Kita coba mediasi, kalau ada KDRT kita mediasi suami istri apa segala macam. Iya. Tapi biasa juga ada yang dianggap bisa diselesaikan di tingkat apa? Di tingkat masyarakat atau musyawarah. Biasa juga itu. ada. Kita selesaikan di tingkat Desa kah atau? desa. Iya. Biasa kita mediasi, kita Iya. gunakanlah ini perannya dari Babin Kantipmas. Oh iya, 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 iya. Kan di tiap-tiap desa itu Ada. ada. Iya, iya, iya. Jadi Polri itu sudah tempatkan di tiap-tiap desa itu Babin Kantipmas. Iya, iya, iya. Jadi Jadi- nanti kita mediasi kalau di tingkat desa kita mediasi di tingkat desa. Iya. Kalau tidak ada memang penyelesaian tingkat desa kan Iya. bisa naik. Iya, Bisa ke kelurahan atau Iya. kecamatan, baru ke kabupaten. Nah, itu tahap-tahapnya seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, ya kita rehat sejenak dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di bincang-bincang santai bersama dengan Bapak Murwadi.
Ya, ini Kanit 2 Satreskrim Polres Baru. Jadi untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami, tetap bersama kami ya. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat tega, PMS memadu. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik Berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Ah, bercanda kok. Nggak usah baper.
Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, baik. Kita kembali lagi di program acara Bincang-Bincang Santai. Ini persembahan dari Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru. Ya, dan masih bersama dengan Bapak Muardi saat ini menemani Anda. Ya, dan saya berdua di sini. Jadi untuk Anda semua, silakan, mungkin ada yang mau bertanya, ya bisa Anda chat di live YouTube kami, karena saat ini kami di IG lagi live juga di YouTube. Jadi bisa bertanya di situ terkait dengan tema kita tentang bagaimana menangani kekerasan perempuan dan anak. Ya. Dan baik, kita lanjut untuk bincang-bincang kita ini. Ini kan ada juga yang tanya ke itu, Pak biasa bilang, kalau itu ada kasus anak yang menjadi korban, contoh melalui media sosial. Media sosial yang bisa dilaporkan ke PPA itu seperti apa? Kasus apanya, Pak? Kalau yang biasa terjadi, melalui media sosial itu, biasa kan ada video-video yang tanda kutip video asusila, video asusila. Itu biasa ada yang beredar. Itu ada yang beredar. Terus ada juga video biasa anak-anak itu terjadi perkelahian di sekolahnya, ada penganiayaan, terus direkam sama teman-temannya. Biasa juga ada seperti itu. Jadi kalau untuk dari media sosial itu kan cepat beredar. Ketika kita terupload itu video, itu sudah tersebar kemana-mana. Barang 1 menit saja diupload di media sosial langsung banyak yang nonton. Sudah banyaklah komentar-komentar ini. Jadi terkait juga seperti itu, saya juga mengedukasi kepada masyarakat. Kalau ketika melihat video, alangkah bagusnya cari tahu dulu, jangan langsung sebar. Ada yang masuk di grup langsung diteruskan sampai tersebar kemana-mana. Terus konteksnya situ, keterangannya bahwa ini nih. Itu jangan sampai hoax. Ujung-ujungnya jadi penyebaran hoax. Jangan sampai seperti itu. Teliti dulu untuk sebelum menyebar. Jangan sampai bukan kejadian baru terus di share, dilihat ada konteks keterangannya ini kejadian di baru padahal bukan. Itu kan sudah bisa dikatakan penyebaran hoax. Jangan sampai kena kepada diri sendiri. Kan itu kalau penyebaran hoax begitu kan ada undang-undang. Ada undang-undang ITE. Ada unit sendiri yang menangani. Kalau di Polres itu ada namanya unit Tipiter yang tangani itu. Jadi perlu juga ini kepada saudara IGA atau pendengar atau masyarakat Kabupaten Baru agar berhati-hati dalam menyebarkan video-video seumpama tadi dijelaskan bahwa ada perkelahian di sekolah atau bagaimana, perlu diteliti dulu sebelum. Kita harus teliti dulu, cari tahu dulu. Tapi biasa nih kasus-kasus di Kabupaten Baru sendiri itu memang banyak Pak kalau di Kabupaten Baru ini.
Kalau di Kabupaten Baru Iya. ya adalah beberapa Ada. kasus yang kami tangani di Iya. PPA. Iya. Saya berikan contoh kekerasan terhadap anak, Iya, iya. pelecehan seksual juga ada. Iya. Kalau KDRT? KDRT ada juga beberapa KDRT. Oh, ada. Iya. KDRT beberapa yang kita tangani. Pelecehan Pelecehan seksual. seksual juga ada. Anak yang jadi korban, ada juga anak yang sebagai pelaku. Oh, ada juga. Iya. Jadi di momen ini kami juga himbau kepada orang tua Iya. agar kiranya dapat memperhatikan atau mengedukasi anaknya ceritanya. Jangan sampai anak yang sebagai pelaku itu kan bisa terjadi ada beberapa faktor. Iya. Dari lingkungannya, Iya. dari pola pengasuhannya orang tuanya, ada juga dari faktor ekonomi. Iya. Ya, jadi kami menghimbau juga kepada seluruh orang tua yang ada di Kabupaten Baru ini agar ya memperhatikan perkembangan anaknya, berikanlah pemahaman, berikanlah pendidikan. Iya. Di rumah, khusus di rumah dulu. Iya, iya. Karena pendidikan di rumah dulu itu lebih awal ceritanya sebelum dia berangkat sekolah. Iya. Jadi kalau kasus-kasus di Baru ini biasanya seperti apa itu, Pak? Maksudnya penanganannya contoh-contoh lah. Contoh-contoh kasus tadi ada pelecehan seksual di ya bagaimana mencari penanganannya? Kalau di Baru ini ada beberapa contoh kasus kayak macam pelecehan seksual, anak jadi korban, Iya. mereka dilecehkan, Wah. ada pelakunya dari sesama anak, ada juga yang pelakunya di orang tua, maksudnya dewasa, bukan orang tua, dewasa. Itu ada juga beberapa contoh kasus KDRT. Dalam rumah tangga, suami pukul istrinya. Iya. Kalau penanganannya seperti itu bagaimana, Pak? Ya, kalau penanganannya kami kan ada prosedurnya kami penanganan. Ketika ada laporan kami tindak lanjuti. Kita lakukan penyelidikan dulu. Kita ambil keterangannya dari pihak korban. Terus kita ambil keterangannya dari saksi-saksi. Setelah kita ambil semua itu, kita ambil dari sumpama sudah kita temukan terduga pelaku, kita ambil keterangannya. Setelah rampung semua itu kita gelar perkara, ada namanya gelar perkara. Di gelar perkara itu sudah kita ambil keputusan apakah ini bisa kita tingkatkan ke tahap selanjutnya, kan ceritanya dari tahap penyelidikan dulu ke tahap selanjutnya itu ke tahap penyidikan. Nah, ketika sudah memenuhi semua unsur-unsur ceritanya pasal yang kita persangkakan ceritanya, bisa tahap ke penyidikan, yaitu akan lanjut sampai ke persidangan seperti itu. Ya, kalau bagaimana ini, seperti apa masyarakat dapat membedakan kasus yang perlu ditangani oleh PPA atau pihak lain? Bagaimana cara masyarakat dapat membedakan kasusnya? Kalau di PPA, Pak, khusus unit yang menangani terkait dengan perempuan dan anak. Ketika ada perkara yang menyangkut dengan perempuan dan anak itu pasti PPA yang tangani. Jadi kalau ada yang korban anak, ada yang pelaku anak, atau korban perempuan, atau pelakunya perempuan, itu bisa unit PPA tangani. Ketika bukan perempuan dan anak, bisa ada unit lain yang tangani, karena di Polres juga ada namanya unit pidana umum gitu. Ada tidak hotline khusus atau nomor yang bisa seumpama ada yang mau mengadu? Ada, kami
ada di call centernya Polres Baru itu, Oh, ada iya, 110. Oh, 110 Iya. di. Iya. Itu bisa langsung mengadu ke situ. Oh, Itu iya. standby 24 jam itu. Oh, iya. Kalau memang anggaplah Kabupaten Baru ini maksudnya kalau dia mau mengadu ke Polres agak jauh, enggak apa-apa, kita cari polsek terdekat dulu. Iya. Oh, itu caranya jadi kalau sumpama di polsek dulu. Ya, enggak apa-apa. Iya, Cari polsek terdekat. Iya. Kita lapor ke situ. Iya, iya. Enggak ada masalah. Kita semua Polres dan Polsek ya Iya. siap Tapi menerima. katanya ada di polsek belum ada yang unit PPA di polsek. Katanya langsung di Polres. Apakah bagaimana? Kalau itu di unit PPA memang ada di Polres, Oh, tapi iya. kan Iya. di Polsek bisa ada penanganan awal. Ada namanya unit reskrim juga di Polsek. Oh iya. Iya. Ya. Ada namanya juga unit reskrim di Polsek, itu bisa penanganan awal. Ketika bisa ditangani awal dulu, untuk kelanjutannya kemungkinan bisa dilimpahkan ke Polres penanganannya khusus unit PPA ya, mungkin seperti itu, Pak. Iya. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita break lagi nih. Ya, jadi tetap saja bersama kami. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik, masih tentunya bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Masih di bincang-bincang santai
kerjasama dengan IG Radio dan Dinas PMD, PPKB, PPPA Kabupaten Baru ya. Dan tentu acara ini bersama dengan Pak Kanit 2 Satreskrim Baru ya, Bapak Murwadi SH ya. Kita lanjut ini pada pagi ini ya, pagi menjelang siang karena masih ya agaknya cuaca bersahabat ya. Dan ini masih terkait dengan PPA, terkait perempuan dan anak ini ya. Jadi kalau seumpama ada korban kekerasan ini ya, ada kan dampak psikologis anak ini yang tentunya dialami oleh korban kekerasan. Jadi kan biasanya ada juga yang dilakukan oleh Polres, ada program edukasi atau pelatihan untuk masyarakat dalam mengenali dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, utamanya kalau ada penyuluhan di desa kah atau apakah di mana? Iya, Tabe. Kalau kami dari pihak Polres, sesuai dengan arahan pimpinan kami, kita lakukan sosialisasi. Iya. Itu sosialisasi mencakup biasa ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Jadi kalau ke desa kami sampaikan ke pihak desa untuk undang orang tua dan anak-anak. Kita sosialisasi, kita kasih pemahaman, kita kasih upaya pencegahan, terus kita sampaikan bahwa kekerasan terhadap anak ini dan perempuan ini ada undang-undangnya loh. Ada yang mengatur, jangan sampai ketika terjadi itu ya itu bisa diproses hukum. Kita kasih pemahaman mereka, tapi kita upayakan dulu melalui pendekatan-pendekatan agar bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terus kita keliling ke sekolah-sekolah, kita kasih edukasi kepada anak-anak kita, karena ya yang menjadi penerus bangsa kita ini anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ceritanya pengaruh lingkungan, pengaruh ekonomi sampai dia menjadi pelaku anak ceritanya. Iya. Kemudian biasanya itu kalau mengadakan penyuluhan begitu, apa yang dipertanyakan ini anak-anak biasanya? Ya itu, kadang ada pertanyaannya anak bilang. Kadang ini juga. Biasa kadang ada bullying. Bullying di sekolah bullying di sekolah. Kadang mereka tanya bullying di sekolah. Jadi kami sampaikan kalau ada seperti itu, anak yang menjadi korban bullying itu sampaikanlah kepada gurunya. Karena guru kan merupakan orang tua kalau kita di sekolah. Jangan nanti diam terus sampaikanlah ke orang tuanya. Gurunya tidak disampaikan, alangkah bagusnya adik-adik kita ini ketika terjadi seperti itu sampaikanlah guru. Bilang, Bu, guru saya seperti ini sama teman-teman, supaya cepat diambil tindakan. Ketika itu berlanjut akan menimbulkan trauma nanti terhadap anak ini. Ketika tiap hari dibully, tidak mau miss sekolah, trauma. Itu pemulihan trauma itu makan waktu lagi. Jadi kalau ada seperti itu cepat sampaikan ke guru. Tapi banyak ini ada beberapa yang terjadi begitu bullying di sekolah. Adalah. Maksudnya tapi tingkatnya tidak terlalu tinggi ya. Adalah pernah terjadi seperti itu. Jadi peran orang tua juga sebenarnya sangat diharapkan. Kami harapkan juga peran orang tua. Alangkah bagusnya kalau pulang sekolah, apa kita bikin di sekolah pendekatan. Pendekatan, tanyakan anaknya apa. Kemudian
mungkin apa harapan Bapak ini untuk masa depan program pencegahan dan penanganan perempuan dan anak di Kabupaten Baru? Apakah ada rencana atau inisiatif baru yang ingin dilakukan oleh Polres Baru? Ya. Harapan kami dari Polres Baru, kami berharap di Kabupaten Baru ini tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kalau bisa ndak ada, kalau bisa ndak ada. Artinya upaya kami juga itu seperti itu yang saya jelaskan tadi, upaya kami itu sosialisasi, lakukan pendekatan, dan termasuk kita berkoordinasi sama pihak-pihak dari pemerintah daerah, termasuk UPT, PPA Kabupaten, Dinas Sosial. Ya, kami berharaplah Kabupaten Baru ini ya seperti itu. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ya kalau bisa zero. Kalau bisa zero. Kami harapan besar kami seperti itu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar atau saudagar IGA atau masyarakat Kabupaten Baru pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Baru, kami sampaikan bahwa pentingnya kita berikan perlindungan terhadap anak dan perempuan ini, karena anak ini kan merupakan penerus kita, penerus bangsa-bangsa kita. Jadi alangkah bagusnya mereka dilindungi lah, mereka dilindungi. Jangan kita karena emosi sesaat kita lakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi harus kita kontrol diri lah, termasuk kita juga bangun pendekatan, upaya di pihak keluarga dulu agar kita bisa maksimalkan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dan ini. Dari kami dari Polres Baru mengharapkan peran masyarakat, orang tua, serta pemerintah kabupaten dalam menangani perkara ini. Baik, terima kasih banyak ini atas waktu datang ke studio. Alhamdulillah. Sudah meluangkan waktu untuk kita dialog atau berbincang-bincang di acara Bincang-Bincang Santai. Baik saudara Rika dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita pada pagi ini menjelang siang, dan harapan kami mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber kami bisa bermanfaat bagi Anda, kemudian bisa menambah informasi terkait dengan pencegahan, penanganan kekerasan perempuan dan anak. Jadi untuk Anda semua, terima kasih atas Anda telah menyimak acara ini, baik melalui IG Radio atau melalui YouTube kami di IG Radio. Dan saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.